Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistik dan penelitian. Apa itu statistik ya? Dalam statistik, hipotesis yaitu diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Ya, parameter populasi di sini yaitu merupakan besaran atau ukuran yang dapat dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti pada aktivitas manajemen terhadap populasi, ya. Jadi atau ya populasi juga ini merupakan jumlah keseluruhan ya dari satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi ukuran, ya, besaran ukuran. Berikutnya, statistik merupakan ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, ya. Pada sampel di sini kita bisa menghitung rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien korelasi. Dalam penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi di sini kita dalam penelitian, ya, setelah latar belakang masalah, terus ada identifikasi masalah. Nah, kita akan merumuskan masalah. Berikutnya ada hipotesis yang merupakan jawaban sementara, ya, yang perlu kita buat. Lalu kita diteliti, diuji apakah jawaban sementara itu benar atau tidak, ya. Apa yang kita tulis ya sebagai jawaban sementara ini ya nantinya akan diuji seperti itu. Berikutnya ada deskriptif dalam statistik dan deskriptif dalam penelitian. Ya. Kalau deskriptif dalam statistik ini adalah penelitian yang didasarkan pada populasi, ya. Jadi tidak ada sampel. Sedangkan deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat eksplantasi, ya, yaitu menanyakan tentang variabel mandiri. Ya, di sini tidak dihubungkan atau tidak dibandingkan. Contoh, seberapa tinggi disiplin kerja pegawai negeri yang deskripsikan, ya, deskriptif. Misal bagaimana pengelolaan keuangan di suatu instansi, misal bagaimana prestasi belajar siswa, bagaimana kompetensi guru, itu contohnya, ya, seperti itu. Berikutnya dalam statistik dan penelitian, ya, terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama hipotesis nol, ya. Di sini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, ini kalau pada hipotesis nol. Dengan demikian, ya, hipotesis yang diuji merupakan hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya
perbedaan data populasi dengan sampel ya. Nah, yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis alternatif di sini ya merupakan lawannya dari hipotesis nol. Berarti bunyinya adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel seperti itu ya. Itu hipotesis alternatifnya. Tadi kalau hipotesis 0 berarti adanya atau tidak adanya ya, tidak adanya perbedaan antara data populasi dengan atau ukuran populasi dan ukuran sampel ya. Ataupun kita secara ringkas ya, hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian yang tadi udah saya jelaskan ya. Berikutnya ada 3 bentuk rumusan hipotesis ya. Yang pertama ada hipotesis deskriptif ya, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis hubungan atau asosiatif. Yang pertama ada hipotesis deskriptif ya. Jadi hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri ya, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Tadi udah saya contohkan ya, misal seberapa tinggi disiplin kerja guru misal, atau yang lainnya misal bagaimana pengelolaan keuangan di suatu instansi ya, udah tadi saya sampaikan. Contoh misal, contoh ini ya, di sini ada contohnya ada 4 ya. Jadi di sini ya ada pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga Y. Dari 4 ya, bukan 3. Dari 4 pernyataan tersebut antara lain dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut ya. Jadi kan ini rumusan masalah yang kita buat misalnya. Nah, kita kan dugaan sementaranya misalnya dirumuskan hipotesisnya seperti ini. A, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Kan dugaan sementara. B, produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Yang C, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Yang D, gaya kepemimpinan di lembaga Y telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Ini berarti hipotesisnya. Ya, oke. Nah, berikut ini diberikan contoh berbagai pernyataan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif statistiknya. Tadi berarti hipotesis penelitian kalau yang ini ya. Nah, ini ada hipotesis deskriptif yang berupa statistik. Nah, pertama, suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan
bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Nah, itu rumusan masalahnya. Rumusan hipotesis statistiknya H0-nya nih. Mu kurang dari sama dengan 0,01 atau 1%, dan H1 atau H alternatif mu lebih besar dari 0,01. Ya, itu seperti itu. Yang kedua, contoh, suatu bimbingan tes menyatakan bahwa murid yang dibimbing di lembaga itu paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, rumusan hipotesis statistiknya adalah H0 mu lebih besar sama dengan 0,90, dan H alternatif atau H1 atau HA boleh mu kurang dari 0,90. Ya. Karena kan di sini kata kuncinya kan paling sedikit, ya. Paling sedikit. Di sini berarti H0-nya berpaling sedikit lebih besar sama dengan, ya, jadi ini kan tadi paling banyak, berarti di sini kebalikan dari kurang dari sama dengan. Nah, ada seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A itu sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Hipotesis statistiknya, lampu merek A H0-nya mu sama dengan 450 jam dan H1 mu tidak sama dengan 450 jam. Ya, dugaan sementara kan nih 450 jam itu mu. Lampu B berarti 600 jam dan H0-nya mu sama dengan 600 jam dan H alternatifnya H1 mu tidak sama dengan 600 jam. Oke. Nah, gitu ya. Jadi itu yang pertama ya dalam hipotesis deskriptif. Yang kedua ada hipotesis perbandingan atau komparatif. Ini hipotesis komparatif merupakan atau menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ya. Contoh, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B, jadi sampel A dan sampel B? Biasanya ya kata kunci atau yang mencirikannya itu perbedaan, ya misalnya perbandingan, dibandingkan. Yang B contoh, apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3 misal. Rumusan hipotesis penelitiannya, ya. 1. Tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara merek A dan B. 2. Bisa hipotesis seperti ini. Daya tahan lampu merek B lebih kecil sama dengan lampu merek A. Yang ketiga, daya tahan lampu merek B lebih tinggi sama dengan lampu merek A. Yang keempat, ini yang contoh B, tidak terdapat perbedaan atau ada persamaan produktivitas antara golongan 1, 2, dan 3. Nah, ini rumusan hipotesis statistiknya. Yang pertama tadi, H0 berarti mu 1 sama dengan mu 2. Ya, jadi mu di sini ya bisa diganti ya dengan
apa dengan nilai rata-rata sampel, bisa ya. Oleh kesimpangan baku dan varian boleh. Nah, di sini berarti oleh rata-rata ya. Bisa. Ya. Oke. Mu1 sama dengan mu2. Ini H0-nya ya, mu1 sama dengan mu2. Dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, jadi di sini artinya kan mu1 itu A ya, jadi kekuatan daya tahan atau rata-rata lampu antara daya tahan lampu merek A. Berarti kan rata-rata merek A ini ya rata-ratanya misal 7 jam per 7 jam. B 8 jam seperti itu. Nah, di sini mu1 sama dengan mu2. mu1 tidak sama dengan atau ya tidak sama dengan mu2, mu1. Ini rumusan uji hipotesis dua pihak. Yang kedua, mu sama mu H0, mu1 lebih besar sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 kurang dari mu2. Rumusan hipotesis ini yaitu uji satu pihak. Berikutnya juga misal yang kedua, yang ketiga H0 mu1 kurang dari sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Rumus ini juga uji satu pihak. Yang keempat H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan mu3 dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. Salah satu berbeda sudah merupakan H1. Misal di sini mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 ya berarti H1. Di sini mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 yang lebih ini ya. Oke, lebih yakin bahwa ini H1. Berikutnya ada hipotesis hubungan ya. Jadi atau asosiatif ya. Hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Contoh, apakah ada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah sebagai motivator dengan kinerja guru ya. Hipotesis penelitiannya tidak ada hubungan, H0-nya tidak ada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah sebagai motivator dengan kinerja guru. H1-nya ada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah sebagai motivator dengan kinerja guru. Adapun hipotesisnya statistiknya H0 berarti rho ya sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Ya, rho di sini simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan ya, biasanya dalam bentuk persentase ya, persen ya, seperti itu. Oke. Itu ya hipotesis hubungan. Mungkin ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ya. Terdapat dua cara menaksir. Yang pertama point estimate ya atau titik taksiran. Jadi suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Satu sampel. Yang kedua ada interval taksiran atau taksiran interval estimate. Suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Jadi ada dua. Ya. Nah, berikut ada gambar
Ini memang saya sumber ini, materi ini saya ambil dari buku Profesor Dr. Sugiono, ya, judul Statistika untuk Penelitian. Oke. Ini pada halaman 90 ya. Gambar 4.2. Di sini ada daerah taksiran dan kesalahannya daerah taksiran dan kesalahannya ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada kesalahan taksiran di sini ya, yang diarsir sebelah kanan dan kiri. Di sini ada 10 jam. Nah, kalau 10 jam berarti tadi yang pertama point estimate. Kalau yang 8 sampai 12, 6 sampai 14 berarti interval estimate. Oke. Nah, artinya apa di sini? Nah, dari gambar tersebut, daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir 10 jam per hari. Hipotesis ini bersifat point estimate, tidak mempunyai daerah taksiran, ya kemungkinan kesalahannya tinggi, ya hampir ya sampai 100%, ya atau 99%, 92% kesalahannya sangat tinggi. Nah, kita coba diintervalkan ya, di interval estimate 8 sampai 12 jam misalnya. Nah, daya tahan kerja orang Indonesia itu bisa 8 sampai dengan 12 jam per hari. Terdapat daerah taksiran. Berarti daerah taksiran di sini. Ini ya, taksir. Ini juga termasuk ini dari sini ke sini, ini taksirannya. Kesalahan taksirannya di sini. Yang ya masih ada luas. Nah, kalau intervalnya ditambah 6 sampai 14, daerah taksirannya akan semakin kecil. Ditambah lagi misal 2 atau 4 sampai 16 akan lebih kecil lagi ya. Jadi semakin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate-nya semakin lebar sehingga tingkat ketidaktaksiran semakin rendah. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin kesalahan itu begitu ya. Jadi misalnya 1% ya. Jadi seperti itu. Oke. Di pembahasan berikutnya ada 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis ya. Sini. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan ya. Yang pertama ada kesalahan tipe 1 ya. Ini suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau H0 yang benar ya, atau seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa biasanya. Ada kesalahan tipe 2 adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah ya, seharusnya ditolak. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Nah, di sini ada tabel ya. Jadi dari tabel berikut ya, ini bisa dimaknai ya. Keputusan di sini kan ada keputusan. Ya, ada keputusan, ada keadaan sebenarnya. Di sini ada hipotesis benar, ada hipotesis salah. Di sini keputusan berarti ada 2, ada terima hipotesis, menolak hipotesis, keadaannya ada hipotesis benar dan hipotesis salah. Nah, di sini misal yang pertama ada 4 berarti maknanya. Yang pertama, keputusan menerima hipotesis yang benar ya, berarti tidak membuat kesalahan di sini. Ini artinya di sini. Ya. Yang kedua, ada keputusan menerima hipotesis 0 yang salah di sini. Berarti
terjadi kesalahan tipe 2. Ya. Berikutnya, ketiga di sini, keputusan menolak hipotesis 0 yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Ya. Yang keempat, ada keputusan menolak hipotesis 0 yang salah berarti tidak membuat kesalahan, ya. Jadi tingkat kesalahan ini ya kemudian disebut level of significance atau tingkat signifikansi, ya. Yang dalam prakteknya tingkat signifikansi telah ditetapkan oleh peneliti ya sebelum hipotesis diuji, ya. Jadi didahulukan, ya, ada ditetapkan terlebih dahulu. Biasanya besarnya yang diambil adalah 1% dan 5%. Ya. Di situ ya, seperti peneliti juga. Jadi suatu hipotesis terbukti, misal ya, suatu terbukti dengan mempunyai kesalahan 1%, berarti bila penelitian dilakukan pada 100 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat satu kesimpulan salah yang dilakukan, ya, untuk populasi. Itu maksudnya, ya. Jadi dalam pengujian hipotesis kebanyakan ya digunakan yaitu kesalahan tipe 1, ya, yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis 0, H0 yang benar, atau yang harusnya diterima, ya. Itu ya untuk ini. Oke, jadi mungkin ada pendapat juga, ya, jika kita ingin mengurangi peluang terjadinya kedua kesalahan ini, hal yang bisa kita lakukan adalah menambah sampel. Atau jika tidak bisa menambah sampel, maka hal yang bisa kita lakukan adalah memilih mana di salah satu kemungkinan kesalahan yang paling tidak diinginkan, ya. Pemilihan ini disebabkan pengurangan kemungkinan terjadi kesalahan tipe 1 akan meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan tipe 2 atau sebaliknya. Seperti itu, ya. Jadi intinya dalam pengujian ini, ya, kebanyakan yang digunakan itu kesalahan tipe 1, ya, yang disimbolkan tadi dengan alfa, ya, biasanya. Oke. Berikutnya ada contoh analisis data dan pengujian hipotesis, ya. Misal ada judul pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan terhadap iklim organisasi sekolah Widyaloka atau sekolah A atau IK, ya. Di sini variabel penelitiannya ada 3, ya. Ada variabel independen dan dependen. Variabel independennya yaitu kepemimpinan kepala sekolah X1 dan situasi kepemimpinan X2, dan iklim organisasi sekolah variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat. Paradigma penelitiannya ini seperti ini, ya. Jadi X1 X2 terhadap Y. Jadi X1 apakah X1 mempunyai pengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X1 dan X2 bersama-sama apakah ada pengaruhnya terhadap Y, ya. Seperti itu. Populasi dan sampel, misal untuk populasinya semua guru yang berpendidikan D3 ada 23 orang, S1 16 orang, dan S2 11 orang, jumlah total 50 orang dengan 34 pria dan 16 wanita.
Berdasarkan tingkat kesalahan 5%, maka ukuran sampel ditemukan 44 guru terdiri 30 orang pria dan 14 orang wanita. Sedangkan pembagian anggota sampel menurut jenjang pendidikan adalah yang pertama, guru S2 diambil sebanyak 10 orang dengan 6 pria dan 4 wanita. Guru berpendidikan S1 diambil sebanyak 14 orang dengan 10 pria dan 4 wanita. Guru berpendidikan D3 diambil sebanyak 20 orang dengan 14 orang pria dan wanita. Ya, ini juga pakai rumus ya atau ahli ya, berdasarkan ahli seperti itu. Di di Sugiono ada ya panduan untuk cara mengambil sampel, teknik pengambilan sampel atau sampling. Nah, rumusan masalah. Nah, yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Ada 3. Seberapa gaya kepemimpinan kepala SMA Widya Loka? Seberapa baik situasi kepemimpinan di SMA Widya Loka? Seberapa baik iklim organisasi SMA di Widya Loka? Ada 3 ya. Rumusan asosiatif ada 4 ya. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kerja organisasi di SMA Widya Loka? Yang kedua, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi di SMA Widya Loka? Adakah hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan situasi kepemimpinan di SMA Widya Loka? Jadi, ini ada satu lagi dari sini ke sini mestinya. Biasanya ada tanda panah. Dari sini ke sini. Teliti apakah hubungannya ada. Yang keempat, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama dan dengan situasi kepemimpinan secara bersama-sama ya, dengan iklim kerja organisasi di SMA Widya Loka? Ada 4 rumusan masalah asosiatif. Nah, ada rumusan masalah komparatif. Di sini bisa dibuat ada 6. Ada 6 ya. Ada 6. Ya. Yang pertama, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. Yang kedua, terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. Yang ketiga, terdapat perbedaan iklim kerja organisasi sekolah secara signifikan menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3. 4. Terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan menurut persepsi guru pria dan wanita. Terdapat perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan menurut persepsi guru pria dan wanita. Yang keenam, terdapat perbedaan iklim kerja organisasi sekolah secara signifikan menurut persepsi guru pria dan wanita. Jadi dari hanya satu judul ini banyak rumusannya ya. Jadi silakan mau yang mana Anda menelitinya. Apakah hanya yang deskriptif saja? Boleh. Ya, atau biasanya deskriptif dengan asosiatif seperti itu. Ya. Misal Anda ingin menelitinya yang komparatif, ya silakan seperti itu. Hipotesis dari yang tadi rumusan masalah. Untuk yang deskriptif bisa dirumuskan dan bisa tidak ya. Di sini hipotesisnya gaya kepemimpinan kepala SMA Widya Loka sama dengan 70% dari yang diharapkan. Situasi kepemimpinan di SMA Widya Loka paling rendah 40% dari yang diharapkan. Iklim organisasi SMA Widya Loka paling tinggi 60% dari yang diharapkan. Hipotesis asosiatifnya yang pertama, terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja organisasi.
Yang kedua, ada terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan situasi kepemimpinan. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama. Oke, ini juga hipotesis komparatifnya ini seperti ini. Ya, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan yang berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.